Mengenai tentang korupsi, korupsi sesungguhnya sudah ada sejak lama, terutama sejak manusia telah mengenal tata kelola administrasi. Sejak korupsi dipublish oleh media, korupsi pun terjadi dalam perbuatan kekuasaan, birokrasi, dan pemerintahan. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya korupsi, baik berasal dari sendiri ataupun orang lain. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua sikap pekerjaan, yang ketiga pendidikan, yang keempat dunia usaha maupun negara. Dalam istilah lain, bisa kita sebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua ialah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor pendorong korupsi yang keluar dari diri pribadi. Yang kedua adalah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini adalah sistem pemerintahan yang menyebabkan atau terjadinya korupsi dari luar diri sendiri. Baik itu terdiri dari kelemahan kepemimpinan, kelemahan pengajaran agama dan adab, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan juga tidak adanya tindak hukum yang keras. Bisa juga faktor eksternal berupa struktur kepemimpinan, keadaan masyarakat yang kurang kesadaran dalam memilih anti korupsi tersebut. Ciri-ciri korupsi menurut pandangan ahli, yang pertama ada suatu kepercayaan yang hilang, yang kedua ada suap menyuap, yang ketiga penipuan terhadap badan pemerintah, yang selanjutnya dengan sengaja melalaikan kepentingan umum, yang selanjutnya dilakukan dengan secara rahasia, yang selanjutnya melibatkan satu pihak atau lebih, selanjutnya adanya kewajiban dan keuntungan bersama, yang selanjutnya terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan, yang terakhir adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum. Pak, bagaimana caranya supaya hukuman ini tidak berat? Bisa? Kamu berani ngasih berapa ke saya? Berapa saja, Pak? Boleh? Oke, deal. Sebelumnya, kepada tersangka, semua ada di tangan Anda. Apakah Anda menerima putusan ini atau Anda mengajukan banding? Saya akan membacakan putusan ini. Yang pertama, menyatakan dakwaan pertama alternatif ke-1 dan kedua adalah batal demi hukum. 2. Menyatakan terdakwa Afrida Rianti Dewi tidak dapat diperiksa dan diadili dengan dakwaan yang batal demi hukum tersebut di atas, dan oleh karenanya terdakwa Afrida Rianti Dewi dibebaskan dari dakwaan pertama alternatif. 3. Menyatakan terdakwa Afrida Rianti Dewi telah sah terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan sebagai untuk melakukan tindak pidana terorisme. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Afrida Rianti Dewi dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000. Apabila tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. 5. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 6. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. 7. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah telepon seluler merek iPhone 6 warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
Selanjutnya, seperti yang apa saya katakan di awal, apakah terdakwa menerima putusan ini atau mengajukan banding? Apabila terdakwa tidak mengajukan banding selama 7 hari, berarti terdakwa menerima putusan ini. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada tanggapan? Baik Yang Mulia, sebelumnya ingin menanggapi sebentar, ingin diskusi kepada terdakwa. Silakan. Kepada terdakwa, apakah terdakwa menerima putusan yang telah dibacakan hakim tadi atau masih mengajukan banding kembali? Ya, ini mempertimbangkan kembali terhadap. Baik, terima kasih terdakwa. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia. Di sini terdakwa masih memikirkan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, maka nanti akan kami informasikan melalui WA, WhatsApp atau lainnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Afrida Rianti Dewi dengan sang hakim atas nama Abdul Karim merupakan sebuah tindak korupsi yang tergolong dalam jenis suap menyuap dalam menyalahgunakan kewenangan jabatan. Bisa jadi yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih dari 3 tahun penjara atau denda lebih dari 50 juta apabila tidak ada unsur suap menyuap. Terima kasih sudah menonton. Semoga puas dan bermanfaat.